Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tandan berduri. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman tahapan-tahapan penting yang harus kita lakukan ketika ingin menanam sawit di lapangan. Hal ini sangat penting karena banyak teman-teman pemula yang bingung bagaimana untuk memulai mengawali untuk melakukan penanaman sawit di lapangan. Langsung saja teman-teman. Tahapan yang pertama, Anda harus memastikan kondisi lahan. Anda harus memastikan lahan yang Anda tanam itu tentu adalah milik Anda sendiri. Karena jika Anda menanam di lahan orang lain, tentunya itu sangat berisiko dan tentu merugikan bagi Anda. Nah, kemudian topografinya juga harus Anda perhatikan. Apakah kondisinya itu datar atau berbukit? Karena menurut saya kondisi topografi ini sangat penting agar kedepannya jenis varietas yang kita tanam itu bisa sesuai. Nah, saran saya jika topografi lahan Anda itu datar, gunakan saja pelepah panjang karena buah yang nanti dihasilkan itu umumnya berat dan juga besar. Meskipun jumlah tanamnya itu lebih sedikit, tapi keuntungannya ketika di medan datar menggunakan pelepah panjang teman-teman, meskipun buahnya itu besar, Anda tidak kesulitan melakukan pengangkutan karena lahannya itu datar. Nah, teruntuk teman-teman yang mempunyai lahan itu berbukit, saya lebih merekomendasikan penggunaan pelepah pendek. Karena pelepah pendek ini buahnya itu agak lebih kecil dibandingkan pelepah panjang, akan tetapi cukup banyak buahnya teman-teman. Untuk dari sisi hasil menurut saya itu kurang lebih saja. Kelebihannya itu lebih ke arah teknis pemanenan dan juga pengangkutan. Ketika Anda menanam pelepah pendek di medan berbukit, secara otomatis Anda tidak kesulitan dalam pengangkutan buah. Pemanen Anda tentu tidak kesusahan. Nah, selanjutnya ketika Anda sudah memastikan kondisi lahan, tahapan yang Anda harus perhatikan adalah bibit yang ditanam. Nah, ketika Anda ingin menanam sawit di lapangan, banyak petani yang saya lihat itu pada lahannya terlebih dahulu dilakukan pembabatan, penebangan, tanpa memperhatikan bibit apakah sudah tersedia atau belum. Padahal ini bisa merugikan tentunya ke depan, karena jika Anda melakukan pembukaan lahan sebelum bibit sudah tersedia, lahan yang sudah terbuka, yang sudah dilakukan perintisan atau pembabatan tersebut akan ditumbuhi oleh gulma. Ketika Anda belum menyediakan bibit, khawatirnya di lahan Anda lebih dahulu ditumbuhi oleh gulma teman-teman. Jadi pastikan Anda sebelum melakukan pembukaan lahan, Anda sudah menyediakan bibit. Usahakan bibitnya itu melebihi daripada kapasitas lahan Anda, karena tidak menutup kemungkinan bibit yang Anda beli tersebut terdapat yang upgrade. Belum lagi pada soal-soal teknis di lapangan, ada hama dan juga jamur dan penyakit-penyakit yang lainnya yang bisa menghambat tanaman kelapa sawit kita. Kemudian tahapan yang ketiga, setelah kita sudah melakukan pembelian bibit, kita selanjutnya baru bisa melakukan pembukaan lahan. Nah, pembukaan lahan ini ada dua metode. Yang pertama adalah metode manual, kemudian ada metode dengan alat berat. Untuk metode ini saya serahkan kepada Anda. Silahkan Anda sesuaikan dengan kondisi lahan Anda. Jika berbukit tentunya, jika menggunakan alat berat, kos yang dikeluarkan juga akan semakin besar, cuma efisiensinya itu lebih maksimal. Nah, kemudian tahapan yang selanjutnya, setelah kita membuka lahan, kita masuk pada fase pemancangan. Untuk fase pemancangan ini sebenarnya banyak teknik yang digunakan. Cuma yang umum digunakan oleh masyarakat itu ada dua. Metode yang pertama adalah teknik pemancangan dengan persegi 4. Yang kedua adalah metode pemancangan dengan segitiga sama sisi atau yang sering kita sebut dengan mata 5. Nah, masing-masing metode ini mempunyai kelemahan dan kelebihan. Untuk kelemahan dengan menggunakan metode segi 4, jumlah populasi tanamannya itu lebih sedikit.
Akan tapi mempunyai kelebihan sinar matahari itu lebih optimal masuk, sehingga membuka potensi lebih besar pertumbuhan tanaman itu lebih subur. Tapi saya lebih suka dengan metode segitiga sama sisi mata 5. Metode pemancangan ini menurut saya meskipun memiliki kekurangan, sinar matahari itu kurang masuk secara optimal, akan tetapi kelebihannya itu cukup bisa menutupi kelemahannya teman-teman. Yang mana kelebihannya jumlah populasi tanam itu bisa lebih banyak. Selisihnya cukup tinggi, berkisar 7-10%. Nah, kemudian tahapan selanjutnya setelah kita melakukan pemancangan, kita masuk pada fase penanaman. Nah, usahakan pada fase penanaman ini Anda menggunakan pupuk dasar. Pupuk dasar ini sangat penting untuk menunjang pertumbuhan tanaman ke depannya. Pupuk dasar yang saya gunakan biasanya itu adalah TSP dan juga SP, pilih salah satunya. Nah, untuk penggunaan pupuk kandang saya jarang teman-teman, karena untuk pupuk kandang itu di tempat saya ini agak sulit mendapatkannya. Nah, jadi kesimpulannya, pastikan lahannya sudah tersedia. Kemudian bibit, gunakan bibit unggul dan hindari bibit apkir. Jangan lakukan pembukaan lahan sebelum bibit sudah tersedia. Kemudian pemancangan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pupuk dasar. Nah, 5 poin penting itu yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan pembukaan lahan teman-teman. Semoga hal ini bisa membantu Anda, terutama bagi teman-teman pemula yang baru ingin tanam sawit, yang kebingungan bagaimana untuk memulainya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.